Saya bilang, Pak Erlangga, Anda akan diamputasi oleh Jokowi. Saya pakai baju kuning karena saya berniat ikut Munaslup Golkar. Untuk menghalangi Golkar dikanibalisasi oleh kekuasaan. Potensi itu ada. Mungkin dia tersinggung, saya bilang, Anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi. Dia langsung berdiri. Pak Erlangga mau kemana? Oke, saya izinkan. Kan Anda undang saya bicara, kenapa Anda mau tinggal tuh? Saya minta izin ya, silakan itu. Monumen akal sehat. Akal sehat. Monumen akal sehat. Airlangga Hartarto mundur dari Golkar, Rocky Gerung. Gue nggak pernah salah bikin analisis. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Mundurnya Airlangga Hartarto dari Golkar bukanlah hal yang mengejutkan bagi Rocky Gerung. Saat diundang dalam pertemuan Golkar beberapa bulan yang lalu, Rocky Gerung mengaku telah mengingatkan Airlangga bahwa Golkar berpotensi untuk dikanibalisasi oleh kekuasaan karena ambisi itu terlihat jelas dan harus dihalangi. Menurut Rocky, pernyataannya membuat Airlangga tersinggung dan kemudian meminta izin untuk meninggalkan ruang pertemuan. Lalu datang seseorang yang punya ambisi untuk memperpanjang kekuasaannya dan dia mengobrak-abrik partainya sendiri. Jadi kita belajar dari political ethics. Seseorang yang 9 tahun punya kekuasaan, di ujungnya masih punya ambisi dan tidak mampu membangun partai, tidak mampu merampok partai seperti Muldoko, tapi justru dia merusak partainya sendiri. Itu kritik saya pada political culture. Ini akan jadi semacam tanda awal bahwa orang dalam partai bisa merusak partainya sendiri. Hal yang mau kita selamatkan, etika ini. Jadi saya pakai baju kuning karena saya berniat ikut Munaslup Golkar. Untuk menghalangi Golkar dikanibalisasi oleh kekuasaan. Potensi itu ada. Karena perencanaan politik selama 9 tahun ini atau 6 bulan terakhir gagal dikendalikan oleh yang bersangkutan. Jadi ambisi itu tetap ada dan politik selalu hidup dalam ambisi itu. Saya kritik itu setiap hari. Pak Erlangga mau kemana? Oke, saya izinkan. Saya bilang, Pak Erlangga, Anda akan diamputasi oleh Jokowi itu. Dia keluar. Nggak mau dengar suara saya. Jadi kan, gue nggak pernah salah bikin analisis gitu. Mungkin dia tersinggung, saya bilang, Anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi. Dia langsung berdiri. Saya masih tegur, Pak Erlangga mau kemana? Kan Anda undang saya bicara, kenapa Anda mau tinggal tuh? Saya minta izin ya, silakan itu. Jadi hal semacam ini bisa diduga dengan kalau otak kita jalannya benar, kita bisa tahu tuh ujung dari Erlangga ada di mana itu. Apalagi dengan peristiwa Jakarta hari-hari ini kan. Pertanyaannya, kenapa Airlangga dalam tanda kutip diamputasi oleh Jokowi? Menurut Rocky, karena Airlangga tahu banyak hal dan berpotensi untuk membongkar kejahatan Jokowi saat Prabowo telah dilantik. Karena Jokowi nggak mau Erlangga buka seluruh kejahatan Jokowi ketika Jokowi lengser. Erlangga tahu semuanya tuh. Simple poinnya. Kenapa Erlangga? Kan kalau bisa yang lain juga. Dan kenapa mesti Erlangga? Yang lain siapa? Ya kalau Anda katakan ketua umum, berarti ketua umum yang lain harus tahu dong. Iya, itu kan logika. Enggak. Saya cuma bilang Erlangga tahu. Kalau ketua umum lain tahu, pasti ketua umum juga diganti oleh Jokowi. Pertanyaan saya, kenapa kemudian Anda menduga Erlangga tahu? Bukan Saya nggak menduga. Saya menganalisis dan Erlangga memang adalah Menko Perekonomian. Dia tahu lalu lintas uang, dia tahu bagaimana ya segala macam hal, bahkan yang dia dikenakan besok mau ditangkap. Erlangga punya faksi di DPR, PDIP punya tuh. Kan masalahnya mesti ada perlindungan politik. Itu logikanya begitu. Mau saya teruskan apalagi, Aiman? Oke.